Halo Primo CS, kali ini gue mau cerita soal sebuah motor yang memang genrenya sama culture banget nih, yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta sama kota-kota lain. Tentu lo udah familiar dong sama motor dengan bentuk seperti ini. Apa yang mau gue challenge atau gue ceritain soal challenge ini ke Primo CS? Kali ini memang kita juga di luar produk-produk yang biasa kita kerjain ya. Multisilinder, dua silinder, Benelli, SM, Kiwi, Benda, dan lain-lain. Karena ini ada satu buah Mega Pro. Asiknya, motor ini lebih dikenal dengan Mega Pro Primus. Karena dulu katanya artisnya namanya Primus tuh. Yang memperkenalkan motor ini saat dulu banget. Dari brand Honda. Gue jelasin bentar lagi. Nah, ceritanya dimulai begini nih. Ini memang menggelitik gue udah sekian lama ya. Kenapa banyak sekali gerai yang menyediakan motor ini. Seperti gerai yang beberapa kali gue mampirin gitu ya. Ada yang nama depannya G, ada yang P. Nah, yang P ini yang cukup gede ya. Ada beberapa gerainya dan gue beberapa kali mampir gitu ke sana. Terus ternyata seiring ke belakang ini gerai-gerai yang menyediakan motor custom yang modelnya kurang lebih seperti ini, yang kita bilang nih adalah Indonesian Custom Scene, kalau gue bilang, karena memang sesuai banget sama kontur orang Indonesia lah. Tingginya pas, basic motornya juga nggak jauh-jauh dari brand-brand itu aja. Ada Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain-lain. Terus tampilannya juga memang looks-nya mirip-mirip, karena memang model ini cukup disukai gitu di Indonesia. Nah, challenge kali ini ke gue adalah gue mau coba ngitung kalau misalnya gue ngerjain motor ini. Kebetulan challenge ini datang dari orang dekat gue juga ya, namanya Mas Bintang. Si Bintang ini nanya nih, kalau gue bikin kayak gini bisa nggak sih lo Om? Gue bilang, gue juga penasaran sih, pengen tahu. Karena gue coba pengen jelasin kenapa motor custom model Indonesian Scrambler Custom Scene ini. Oh ya, sorry, by the way, ada jenisnya, ada Scrambler, ada Cafe Racer dulu. Cuman yang paling banyak sih Indonesian Scrambler sama Bobber yang banyak gue lihat. Nah, waktu gue mampir ke gerai-gerai itu gue lihat banget gitu. Ada bahkan yang mereka kasih lihat cara saat mereka masang gitu ya. Memang semuanya serba simpel, serba cepat karena mereka butuh tuntutan waktu cepat. Jadi serba cepat, serba ini sehingga hasil jadinya kurang lebih memang mirip-mirip sih antara satu sama lainnya. Gue juga lihat beberapa part yang dia pakai itu memang aftermarket yang boleh dibilang mass production. Yang kali ini coba kita detailnya dibeda-bedain dikit gitu. Jadinya seperti apa dan ujung-ujungnya budgetnya berapa sih? Nah, sebelum itu gue minta lo like, comment, share, sama subscribe. Juga Instagram kita Primo116 Garage sama TikTok Narman Pulungan 22. Nah, gue ceritain. Banyak orang sering banget suka cerita sama gue adalah, kok bisa sampai harga segitu sih mas? Kok sampai angka segitu sih mas? Gue bilang gue juga belum pernah ngitung secara langsung sih. Maksudnya memang butuh berapa sih gitu ya. Tapi yang lo mesti tahu kenapa harganya bisa di atas 10 juta mungkin ya. Karena ini lo nganggep beli hampir bisa dibilang 40, 50, 60% atau 70% daripada harga motor baru. Kenapa? Karena yang lo pasang part baru. Kecuali part second. Karena lo pasang part baru, otomatis angkanya jadi deket-deket ke harga motor yang memang motor baru lah istilahnya. Tapi nggak 100%. Misalnya motor baru sekarang 150 cc kayak Yamaha, Honda, atau 200 cc ya yang modelnya cowok. Itu angkanya ada di atas 20-an gua rasa. 20 sampai 30 sampai 35. Nah, motor custom ini boleh dibilang adalah satu opsi daripada lo restore dengan bentuk semula. Misalnya nih, Mega Pro di restore dengan bentuk semula. Mungkin buat sebagian orang, kurang asik. Atau Honda Tiger di restore. Sebagian orang juga mungkin, enakan custom. Walaupun penyukanya juga ada. Cuman buat orang-orang yang biar nggak bosen nih, kalau memang dari basicnya dia udah punya motor ini dari tahun dulu, dia restore lagi,
mungkin nggak berasa kayak punya motor baru gitu. Jadi biar berasa punya motor baru tanpa beli motor baru, ya yang lama aja di custom dengan konsep ini yang gue bilang Indonesian custom scene, yang boleh dibilang genrenya adalah scrambler. Nah, genre ini memang paling banyak ya kalau gue lihat ya, di jalan-jalan paling banyak. Setelah gue lihat, gue coba bikin, hampir semua gerai yang gue datangi, cara pasangnya juga sama. Tapi ada juga beberapa gerai yang memang bener-bener memperlakukannya dia agak beda gitu. Maksudnya agak beda gini. Kalau perhatiin ya, dari seluruh body, sasis ini udah pasti dirubah dong. Dari semuanya. Jadi yang pertama kali harus lo rubah adalah sasis. Lo maunya bobber, scrambler, atau cafe racer. Tapi sasis ini semuanya memang hampir mirip-mirip lah. Kalau motor basic-basic tahun 90 ke atas, 95, 2000, ininya masih naik, diturunin, udah pasti. Kalau yang di bawah tahun itu tinggal dibuletin dan lain-lain. Untuk motor ini, boleh dibilang Mega Pro, ada di tahun 2000-an awal, sasis pasti kita turunin juga. Jadi bener-bener sesuai sama bentuknya. Terus, tangki ala-ala Triumph yang kita pasang. Tangkinya juga modelnya macam-macam banget. Jadi ada pasangannya yang biasa dijual bahkan di toko hijau, toko orange, mulai dari spakbor, jok, panel samping, tangki, lampu dan lain-lain bisa lo beli. Tapi perbedaan antara lo masang di bengkel sama lo masang sendiri sama boleh dibilang, apalagi kalau yang asal-asalan masangnya, itu lo bisa lihat antara bracket sama bracket nggak ketemu deh. Gue sering banget lihat ini ada dudukan bracket nggak ada bautnya, ini mau lari kemana, panel samping mau taruh kemana, tangki mau kemana dan lain-lain. Nah gue coba bikin deh motor ini nih. Jadi habis sasis gue edit, semua dilabur hitam, ngikutin custom scene tadi, velg-velg dilabur hitam semua, mulai deh kita pasang. Yang pertama, ada beberapa gerai yang memang menunjukkan foto pakai upside down. Tapi banyak juga kalau lo perhatiin dari deket, dia cuman cover. Nah kali ini beneran gue install upside down dengan merek S yang boleh dibilang kualitasnya menengah. Jadi kalau bisa lihat nih, part apa aja yang udah diinstal di motor ini. Yang pertama, habis sasis kita remodel, mesin di refresh, terus mulai deh kita ganti dengan part-part yang baru. Contoh, ada velg, ada ban dalam, ada shock depan, ada lampu depan, ada stang, ada tangki, ada jok, spakbor depan, spakbor belakang, shock, panel samping, knalpot, ban belakang, velg, dan lain-lain. Tambahan aksesoris ada lampu depan, lampu belakang, spion, dan lain-lain. Speedometer bisa lo pakai, tetap pakai, atau bisa juga nggak usah gitu. Sebagian orang sih lebih seneng dia trondol ya, jadi nggak usah pakai speedometer karena menurut mereka lebih seksi, lebih minimalis, sama lebih bandel gitu ya. Tapi kali ini tetap gue pasang. Kalau nanti misalnya ownernya nggak mau dicopot aja, ya kan bisa dicopot gitu. Yang penting kita sediain, kita pasang. Terus lampu sen juga kita pakai LED kecil-kecil kayak begini. Nah, setelah ini motor jadi, gue coba ngitung-ngitung ya, yang gue coba jabarin nih. Pertama, kalau lo beli velg depan ring 18, 17, dan lain-lain tuh harganya mulai dari 300 sampai 600 ribu. Ban, model orang bilang, ada yang bilang Wiro ya, karena kembangannya kasar, ring 18. Harganya juga kurang lebih 300 sampai 600 ribu. Sama ban dalam. Jari-jari, mulai dari TDR dan lain-lain. Kalau mau tahu, harga pasang jari-jari sama nyetel, kalau tromolnya kita cat kan, itu harganya sekitar 100 sampai 200 ribu per ban. Terus lo harus ganti lahar biar dia enak, kiri kanan sama bos dalam. Ganti lahar, bos dalam, dan lain-lain. Nah, untuk shock upside down merek S ini karena untuk Honda, lo baiknya cari yang memang buat Honda. Walaupun buat Yamaha juga tersedia lebih banyak lagi. Buat Honda tuh nggak terlalu banyak ya. Ini harganya mulai dari 2,6 sampai 3 jutaan. Baru shock doang tuh. Upside down. Nah, stang lo bisa beli harganya 150 sampai 250. Lampu depan set Daymaker. Set ya, jadi udah bracket, batok, lampu, instalasi, dan lain-lain. Itu mulai dari yang lumayan bagus 700 sampai 1,2. Tangki berbagai macam juga.
Jadi lo nggak bisa apple to apple kalau ngeliat tangki A, tangki B, tangki C dengan barang yang sama bentuknya. Kenapa harganya bisa beda-beda? Karena memang yang bikin beda. Jadi ada yang daerah Jawa, ada daerah Jawa Barat, ada contohnya Bandung dan lain-lain. Ada juga yang dari Kediri dan lain-lain. Nah, ini harganya beda-beda karena mereka menggunakan plat atau bahannya juga berbeda-beda. Mulai dari tangki yang udah jadi, kalau gue bilang ya, setelah gue keliling-keliling nyari tangki, tetap lo harus gue tacap ulang walaupun dari sananya bilang udah jadi, udah berwarna hitam dan lain-lain. Ini teman gue sendiri sih yang bikin. Cuma tetap harus gue tacap karena nggak rapi, ada retak, pernisnya emang kurang bagus. Jadi kalau lihat dari dekat, pernisnya kurang bagus lah. Akhirnya gue simpulin sih harga tangki yang bagus memang angkanya 900 sampai 1,6. Belum sama tutup. Jadi kalau beli tutup lagi harganya 40.000 sampai 70.000. Lo harus beli keran bensin lagi, sama lo harus beli ya perintilan temen-temennya ya, selang bensin dan lain-lain. Nah, jok ini juga banyak yang jual modelnya sama, dengan kualitas sama bentuk yang mirip-mirip, tapi harganya juga beda-beda loh. Ada yang mulai dari 100.000, ada juga yang 400.000. Kenapa? Karena itu yang bikin ternyata beda-beda, walaupun dia mirip-mirip. Tapi kalau taruh sebelahan belum tentu pas. Yang jelas lo bisa cari dengan ukuran memang yang lo mau. Terus, sekarang banyak yang pakai tas ini untuk side panel karena memang dia menggantikan satu part yang gunanya hanya nutup. Dimana tas ini bisa lo buat nyimpen sesuatu juga bisa dijadikan penutup samping. Orang bilang ini buat nutupin karbu, sana buat nutupin aki. Nah, tas ini dijual dengan harga yang paling murah, ada yang di bawah 100.000, dan yang paling mahal harganya sekitar 250 ribuan ya. Kayak begini. Nah, jok belakang model kayak begini nih yang agak gede dan dia lebih keras, heavy duty. Ini harganya mulai dari 250 sampai 450 ribu orang jual. Jadi lo tinggal lihat sesuai kebutuhan. Misalnya sok depan gede, belakang juga pakai yang gede lah ya, biar mirip-mirip gitu. Terus knalpot. Knalpot ini orang jual rata-rata harganya 200 sampai 600 ribu. Ini nih. Tipenya dia ngeblar, terus mungkin dia mesti dipasangin exhaust wrap dan lain-lain. Nah, di sini juga lo jangan lupain ada satu unsur kelengkapan lain yang emang harus lo tambahin. Contohnya, spion, terus ada klakson, ada baut-baut, ada karet ini, sen belakang, lampu belakang, yang lo mesti kalkulasi ulang. Jadi kalau misalnya beli spion ini harganya bar N ya, bar N ini harganya mulai dari 100 sampai 200 ribuan. Terus lo harus beli lampu sen ini. Mungkin harganya sepasang ada yang 100 sampai 200 ribuan orang jual nih sepasang. Berarti kalau lo depan belakang harus beli 2 set. Lampu belakang ini mulai dari 160 sampai 260 ribu nih, tergantung yang jual. Terus kayak karet-karet ini harganya ada yang 20 sampai 40 ribu per pieces. Jadi kalau ini kiri kanan, ini juga kiri kanan dan lain-lain. Nah, berdasarkan tadi, akhirnya gue punya cukup hitung-hitungan dia ada di mana. Kalau lo mau tahu, dengan versi yang bener-bener kayak gue bilang tadi, dengan opsi-opsinya yang sedikit plus, misalnya pakai partnya yang bener-bener agak lebih bagus, hasil ngecatnya lebih bagus, shock depannya upside down bener bukan cover, terus beberapa barang-barang lain kayak lampu yang sedikit lebih bagus, lo mau tahu nggak range-nya di mana? Range yang benernya ada di 15 sampai 20-an. Jadi kalau orang-orang nanya ini, akhirnya gue bisa ngitung sendiri. Kenapa? Karena untuk ngecat mesin kita perlu berapa, untuk ini kita perlu berapa, untuk ini berapa. Akhirnya ketemulah rumusnya. Kalau motor dari lo sendiri, itu mulai dari 15-16 sampai 20-an. Kenapa 20-an? Karena kadang-kadang mesin mesti di-refresh juga. Bersihin karbu, ganti oli, setting ini, setting itu, dan lain-lain. Jadi kalau lo mau save punya motor untuk lo custom, dari tadinya misalnya sosoknya Mega Pro dirubah jadi scrambler model Indonesian culture kayak begini nih, ala-ala Indonesia, ya lo mesti punya budget segitu, antara 15, 17, 20, lebih dari itu kayaknya lo bisa dapetin barang-barang yang di atas ini lagi. Tergantung selera sih. Misalnya lo pakai ban Singko yang harganya depan belakang satu set 6 juta pun ada, yang bannya aja 10 juta pun juga ada, kembali ke lo. Jadi setelah gue ngelakuin sendiri customizing seperti ini, gue baru ngerti. Jadi memang bener
lo harus ngeluarin sekitar 40-70% daripada unit motor baru dengan motor yang lo punya, basicnya udah punya. Kalau basicnya belum ada, lo harus nambah lagi sekitar 3-6 juta. Jadi kalau misalnya totally blank, nggak ada motornya, lo harus nambah lagi 3-6 juta. Nah, dari sini Primo CS lo bisa ngelihat ada selisih sama gerai-gerai yang menjual berikut sama motornya. Mereka jual ada yang 15, ada yang 18, ada yang 20. Tapi baiknya Primo CS datang dulu ke gerai itu, lo lihat dulu catnya kayak apa, partnya kayak apa, cara pasangnya kayak apa, baut-bautnya, sama detail-detailnya kayak apa. Dari situ lo bisa mutusin bahwa oh ini agak overpriced, lo bisa tawar. Oh ini harganya masuk, atau lo mau bikin sendiri. Kembali lagi ke Primo CS. Nah, kurang lebih seperti itu. Gue mau kasih lihat nih si Scrambler Indonesian Style kalau dipakai jalan kayak apa. Enak sih, ngeblar. Ntar ya. Nah, kalau mau nyoba, biasa tinggal kontak starter ring. Nah, knalpot ini memang agak ngeblar ya. Nah, kurang lebih seperti itu, dia agak ngeblar. Jadi mantep kalau dibawa jalan. Deh, tinggal dipakai jalan, ceklik, gas. Wow, sesuai kontur alam Indonesia, tanah, batu, becek, banyak kucing. Nah, itu dia. Gue pamit, jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Juga pantau segmen kita berikutnya, ada namanya Motor Deal. Jadi jangan lupa Instagram Primo16, TikTok Norman Pulungan 22. Yang jelas di YouTube lo harus like, comment, share, sama subscribe. Ah.